Bab 3. Malam pertama. Kata I love you memang nyentrik, tetapi kata Qabil tuh lebih menarik. Aisyah. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang kecuali Aisyah dan Zaidan. Padahal hari ini adalah hari pernikahan mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka mengharapkan pernikahan ini. Aisyah duduk dengan balutan gamis brokat berwarna putih. Ia tampak anggun dan elegan. Aisyah menatap dirinya sendiri. Ia menarik satu lengkungan di bibirnya dan menatap layar yang menampilkan Zaidan tengah duduk di depan abinya dan juga penghulu. Tidak hanya itu, para saksi serta Kevin dan juga David turut hadir dalam acara sakral ini. Mata Aisyah menangkap seorang pria dengan balutan jas berwarna senada dengan Aisyah dan dasi, sedangkan duduk untuk bersiap-siap berjabat tangan dengan abinya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan. Dengan satu tarikan nafas, Zaidan mengucapkan kalimat sakral itu dan dibalas kata halal oleh para saksi. Aisyah menangis terharu karena statusnya sudah berubah menjadi seorang istri. Aisyah yang dulu hanya mementingkan dirinya, sekarang ia harus mengurus suaminya juga. Aisyah memeluk ummahnya dengan menangis haru. Ia masih tidak menyangka bahwa secepat ini pernikahannya akan berlangsung. Udah, jangan nangis sayang, nanti makammu luntur, ucap sang ummah menghapus air mata Aisyah. Zaidan menjemput Aisyah yang berada di ruangan tunggu di lantai 2 untuk turun ke bawah karena semua orang sudah menunggunya. Cium tangan suamimu nak, perintah sang ummah mendekatkan mereka berdua. Zaidan langsung menyerahkan punggung tangannya untuk dicium oleh Aisyah. Sebenarnya Zaidan malah untuk menyerahkan tangannya, namun ia tetap menghargai abah dan ummahnya. Aisyah meraih tangan Zaidan dan mencium punggung tangannya. Zaidan membacakan doa di atas kepala Aisyah. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya. Setelah selesai membaca doa, mereka berdua turun. Zaidan berjalan duluan, walaupun sudah diminta oleh kedua ibu mereka untuk berjalan berdampingan. Namun tetap saja mereka tidak menghiraukan, terutama Zaidan. Ia sama sekali tidak menghiraukan perintah uminya. Mereka berdua sampai di meja pernikahan di mana acara sakral tadi dilaksanakan. Aisyah dan Zaidan menandatangani semua surat yang ada, lalu mendatangi abah dan abi mereka untuk meminta restu dan mendoakan mereka agar pernikahan ini bertahan hingga di akhirat. Barakallahumma lakuma wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Berarti semoga Allah karuniakan berkah kepadamu dan semoga ia limpahkan barakah atasmu dan semoga ia himpun kalian berdua di dalam kebaikan, ucap abi Aisyah saat mereka meminta restu dari abi Aisyah. Begitupun ketika mereka meminta restu kepada abah Zaidan. Setelah semua acara pernikahan selesai, Aisyah langsung dibawa ke rumah Zaidan. Ya, Zaidan memang tidak tinggal di pondok melainkan di rumahnya sendiri. Mobil yang membawa mereka tiba di rumah besar dan mewah, tidak kalah jauh dibandingkan rumah Aisyah. Zaidan keluar lebih dulu, lalu disusul dengan Aisyah yang mengekori Zaidan di belakangnya. Zaidan menekankan beberapa pin di pintu tersebut. Rumah tersebut memiliki fitur keamanan berteknologi canggih. Rumah Aisyah saja masih memakai kunci manual, kecuali kamarnya dan kamar Kevin yang sudah memakai pin. Masuklah, untuk pinnya nanti saya tuliskan, ucap Zaidan datar dan tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Aisyah mengangguk dan melangkah masuk. Tak lupa ia mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Aisyah celingukan, rumah sebesar ini hanya dihuni satu orang. Gak mungkin, ucap Aisyah setelah mengedarkan pandangannya. Zaidan yang pintar membaca ekspresi wajah orang mengetahui apa yang ada di pikiran gadis yang baru saja ia nikahi.
Rumah ini sudah lama tidak ditempati dan baru kemarin saya menyuruh orang untuk membersihkannya, ucap Zaidan masih dengan ekspresi datarnya. Aisyah mengaku paham. Ia mengikuti langkah Zaidan yang naik ke lantai 2 dan ternyata menuju kasur mereka berdua. Aisyah berjalan dengan tersipu sambil sesekali menatap Zaidan, walaupun sebelumnya ia menolak menikah. Namun setelah mendengar ucapan sang abah, Aisyah menerimanya dengan ikhlas dan tata niat. Kamar Zaidan juga memakai pin, sepertinya semua ruangan di rumah ini memakai pin untuk bisa masuk. Pin kamar ini 020899, ucap Zaidan dan menyerahkan kertas tertuliskan pin seluruh ruangan di rumah ini, kecuali satu kamar yang Aisyah tidak mengerti kamar apa itu. Terima kasih, jawab Aisyah singkat dan masuk ke dalam kamar Zaidan. Ia langsung mengambil perlengkapan mandinya untuk segera mandi, karena tubuhnya sudah sangat lengket dan membuat Aisyah risih. Tidak butuh waktu lama bagi Aisyah untuk mandi dan mengganti pakaian. Gadis mungil itu sudah rapi dengan piyama dan hijab yang tidak terlalu panjang namun masih tetap menutup dada. Saya menikahimu agar membuat keluarga kita bahagia. Setelah itu 1 tahun maka saya akan membebaskanmu. Jadi jangan harap saya akan menyentuhmu malam ini, ucap Zaidan dan membuat Aisyah terhentak. Malam pertama yang kata orang indah tetapi tidak dengan Aisyah. Baru beberapa jam yang lalu mereka menikah, namun Zaidan sudah membicarakan perpisahan antara mereka. Aisyah yang kesal langsung menjawab ucapan Zaidan. Dih, siapa juga yang mau melayanimu? Bagus, kalau begitu jangan pernah harapkan cinta dariku, karena kamu tidak akan pernah mendapatkannya, sambung Zaidan dan tersenyum miris ke arah Aisyah. Kita lihat aja nanti siapa yang akan jatuh hati dan siapa yang akan makan omongan sendiri. Terserah kamu mau bicara apa, aku tetap akan menjalani kewajibanku, hanya itu, ucap Aisyah tidak kalah ketus dan tersenyum miris ke arah Zaidan. Aisyah membereskan pakaiannya dan meletakkannya tetap di dalam koper, karena ia tidak melihat celah di lemari besar Zaidan. Untuk malam ini, Aisyah akan mengalah, tapi besok pagi ia akan memesan lemari khusus untuk pakaiannya sendiri. Kaki Aisyah terasa sangat lelah, punggungnya juga sakit karena ia terlalu lama berdiri di pelaminan menyambut para tamu dan kolega abinya. Tak lupa para rekan-rekan Aisyah juga ikut andil dalam pernikahan ini. Baru saja Aisyah ingin tidur, namun Zaidan kembali mengusiknya dengan menarik selimut Aisyah dan juga bantal yang dipakai Aisyah. Pakailah selimutmu sendiri, ini selimutku, ucap Zaidan datar dan tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Aisyah merasa kesal karena tidurnya terganggu. Aku tidak membawa selimut, pakailah apapun yang kamu mau, ucap Aisyah dengan sangat kesal. Zaidan tidak menghiraukan istrinya yang sedang kesal. Ia beralih ke sofa dan menyusun selimutnya di sana. Aisyah merasa heran kenapa Zaidan menyusun selimutnya di sofa. Kenapa di situ? Tanya Aisyah yang penasaran. Bukankah tadi saya sudah bilang bahwa saya tidak ingin satu ranjang denganmu, ucap Zaidan ketus. Tidurlah di sini, biar aku yang di sofa, lagian ini kamarmu, aku hanya pendatang di rumah ini, ucap Aisyah mengalah. Ia tidak ingin menjadi istri durhaka yang membiarkan suaminya mengalami kesulitan. Itu permintaanmu, terserah, tetapi jangan mengeluh padaku jika punggungmu sakit, sambung Zaidan dan dibawa sanggupan oleh Aisyah. Aisyah lebih memilih untuk mengalah bukan karena ia ingin, namun abinya pernah menasihatinya bahwa ia harus menuruti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Aisyah beranjak menuju sofa, selimutnya dibawakan oleh Zaidan untuk tidur di sofa dibawa oleh pemiliknya ke atas kasur. Aisyah kedinginan karena tidak ada selimut secara AC di kamar ini dinyalakan, menambah sensasi dingin di kamar itu. Aisyah, malam ini kamu jangan terjatuh lagi ya, malu ada Mas Zaidan, bisa dibully kamu kalau jatuh dari sofa, ucap Aisyah dalam hati. Aisyah mencoba untuk memejamkan matanya, namun ia tidak bisa tidur karena suasana yang dingin dan tidak ada selimut yang diberikan oleh Zaidan. Aisyah menatap punggung pria bertubuh atletis yang sedang tertidur pulas, nampak dari deru nafasnya yang stabil. Lihatlah dia, bisa-bisanya dia tertidur dengan pulas, sedangkan aku harus tidur di sini tanpa selimut dan dengan AC yang menyala. Abi, Ais pengen pulang, ucap Aisyah dengan nada kesal dan ketus. Ia kesal karena sikap Zaidan yang terlampau dingin.